Sintayong kembali mencetak sejarah emas untuk tim nasional Indonesia U23 dengan memastikan diri lolos ke 8 besar Piala Asia. Coach Sintayong sukses memenuhi target tinggi PSSI meskipun mendapatkan kritikan bertubi-tubi. Pelatih asal Korea Selatan ini berhasil meningkatkan kualitas pemain lokal yang sempat kalah bersaing dengan darah keturunan. Kontrak jangka panjang kabarnya akan segera disiapkan PSSI demi melanjutkan proyek besar Sintayong. Cetak Gol coba merangkum dampak besar perjuangan Sintayong sebagai berikut. Berani andalkan talenta lokal dengan gembleng fisiknya. Sintayong sempat dituduh anti bakat lokal karena terlalu mengandalkan darah keturunan. Coach Sintayong diduga ogah menggunakan pemain kelahiran Indonesia karena nggak punya fisik yang kuat. Namun semua fitnah buruk ini berhasil dipatahkan oleh Sintayong di Piala Asia U23. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini berani memasang banyak pemain lokal. Saat melawan Qatar, Coach Sintayong bahkan memainkan semua bek lokal di lini pertahanan. Padahal sang pelatih dikenal lebih suka mengandalkan darah keturunan. Komang Teguh, Rizky Ridho, dan Muhammad Ferrari menjadi 3 bek tengah andalan. Sementara Pratama Arhan dan Rio Fahmi menjaga kelebaran di sektor bek sayap. Kepercayaan Coach Sintayong ke para pemain kelahiran Indonesia kembali berlanjut saat berjumpa timnas Australia U23. Garuda Muda memainkan 7 pemain kelahiran Indonesia di dalam starting line-up-nya. Hasilnya, timnas Indonesia U23 sukses mengejutkan Australia U23 dengan skor 1-0. Kehebatan talenta Indonesia juga kembali terlihat saat Garuda Muda menggulung Jordania. 4 gol yang dicetak oleh pasukan Sintayong semuanya diborong oleh pemain-pemain kelahiran Indonesia. Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Komang Teguh menjadi penentu kemenangan. Prestasi hebat para darah lokal ini sukses membungkam sindiran dari media Vietnam. Soha memprediksi kalau Garuda Muda bakal kewalahan karena nggak diperkuat oleh banyak darah keturunannya. Namun Coach Sintayong percaya penuh dengan kualitas pemain lokal yang sudah dididiknya. Dia juga nggak ingin semua pemain kelahiran Indonesia digusur oleh darah-darah keturunan. Sekarang talenta pribumi sudah mampu bersaing karena punya fisik yang mumpuni. Coach Sintayong berhasil meningkatkan stamina pemain lokal yang dulu hancur-hancuran. Sering repotkan lawan tangguh tapi tetap dikritik. Sentuhan hebat Sintayong bersama timnas Indonesia masih saja dihujat. Padahal Coach Sintayong sudah terbukti bisa membawa level skuad Garuda setara dengan negara besar. Pasukan Merah Putih sudah pernah mengalahkan Curaçao yang masuk peringkat 100 besar FIFA. Sintayong juga membawa skuad Garuda kalah terhormat dari juara dunia Argentina. Skuad Tenggo dibuat kewalahan menghadapi permainan dari tim nasional Indonesia. Julian Alvarez dan kawan-kawan bahkan hanya mampu mengalahkan skuad Garuda dengan skor 0-2. Lionel Scaloni selaku pelatih Argentina bahkan mengakui hebatnya performa timnas Indonesia. Scaloni memuji skuad Garuda karena bisa menyulitkan tim Tenggo. Nggak cuman itu, Sintayong juga membawa peringkat tim nasional Indonesia melonjak tinggi. Sebelum Piala Asia 2023, skuad Garuda menghuni peringkat ke-146 dunia. Timnas Indonesia menjadi negara kedua dengan peringkat terburuk di Piala Asia 2023. Namun ranking skuad Garuda perlahan melonjak hingga sekarang berada di posisi 134 dunia. Pasukan Merah Putih berhasil melompati ranking Malaysia yang berada di posisi ke-138. Ini semua berkat kejelian Sintayong di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski sempat berprestasi, Coach Sintayong tetap dihujat oleh Akmal Marhali selaku pundit lokal. Ketua Save Our Soccer ini menilai kalau Sintayong seharusnya sudah dipecat sejak lama. Akmal muak melihat kinerja sang pelatih yang masih belum bisa memberikan trofi juara. Cetak sejarah beruntun di Piala Asia. Meskipun mendapatkan keraguan, Sintayong justru semakin bersinar bersama timnas Indonesia. Skuad Garuda berhasil meraih pencapaian luar biasa di Piala Asia 2023.
Pasukan Merah Putih mencetak sejarah dengan lolos ke babak 16 besar untuk yang pertama kalinya. Walaupun sempat diperdaya Australia, permainan Indonesia mendapatkan banyak apresiasi. Graham Arnold menyebut kalau Indonesia bisa menjadi tim menakutkan dalam beberapa tahun ke depan. Omongan Arnold seakan menjadi doa untuk tim nasional Australia Junior. Skuad Kangguru muda dipastikan gagal lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23 sekaligus mematahkan mimpi Olimpiade mereka. Timnas Indonesia sukses memberikan pelajaran berharga dengan mampu menang 1-0. Pencapaian ini diraih dengan catatan yang luar biasa. Sebab Indonesia mampu mengakhiri kutukan dengan gak pernah menang dari Australia dalam 3 pertandingan terakhir. Muhammad Rais Adnan mengaku kaget dengan penampilan skuad Garuda. Pundit lokal ini bilang kalau para pemain lokal sudah bisa membuktikan diri dengan bisa bersaing di kancah Asia. Selain itu, Sintayong sendiri belum puas dengan pencapaiannya saat ini. Dia bilang saat ini skuad Garuda baru mencapai 50% dari target yang sesungguhnya. Artinya, Sintayong masih menargetkan Indonesia bisa terus mengalami perkembangan. Pembuktian janji manis Sintayong. Pencapaian yang diraih oleh Sintayong memang sudah sesuai dengan janji manisnya sejak awal. Pelatih asal Korea Selatan ini sangat jenius untuk membenahi sepak bola Indonesia. Dia terinspirasi dari Gus Hiding yang sempat membawa Korea Selatan berjaya di Piala Dunia 2022. Saat itu, skuad Taeguk Warriors berhasil menempati peringkat keempat. Coach Sintayong sendiri merasa Indonesia punya kesempatan untuk mencapai hal-hal besar. Dia menyebut para pemain Indonesia punya rata-rata hasrat besar untuk maju. Sintayong mengaku sempat mendapatkan tawaran besar dari Liga Tiongkok. Namun dia merasa lebih tertantang membawa timnas Indonesia meraih berbagai rekor. Ucapan ini akhirnya berbuah dengan hasil pencapaian yang diraih. Hadi Gunawan selaku pengamat lokal meminta para netizen untuk nggak meragukan kualitas Sintayong. Bung Ahai bilang raihan yang sudah dicapai sudah melebihi ekspektasi dari banyak orang. Media Soha juga ikut menyoroti keberhasilan perjuangan Sintayong. Media asal Vietnam ini menyebut pelatih asal Korea Selatan ini sebagai sosok yang jenius. Siap komitmen jangka panjang. Sintayong mendapatkan buah manis dari kerja kerasnya membangun timnas Indonesia. Pencapaian cemerlangnya di Piala Asia U23 membuat dirinya berpeluang bakal memperpanjang kontrak. Erick Thohir menyampaikan komitmennya bakal menyodorkan kontrak baru kepada Sintayong. Hal itu baru bisa terwujud apabila skuad Garuda Muda lolos ke babak perempat final. Erick Thohir cukup puas dengan performa timnas Indonesia di Piala Asia U23. Pria kelahiran Jakarta ini menyebut mental para pemain muda Garuda dianggap sudah kuat. Erick Thohir juga mengamati timnas Indonesia yang mengalami peningkatan secara permainan. Dia bilang kalau para pemain menunjukkan sikap pantang menyerah saat bertanding. Erick Thohir juga kagum dengan racikan Sintayong di pertandingan kontra Jordania. Dia mengatakan ramuan sang pelatih benar-benar membuat tim nasional Indonesia menjadi kuat. Sintayong pernah menyampaikan komitmennya bersama timnas Indonesia. Dia ingin bertahan bersama skuad Garuda untuk memajukan sepak bola tanah air. Hal itu pernah dia sampaikan dalam podcast Deddy Kobuser di tahun 2022 yang lalu. Coach Sintayong bilang untuk memajukan sepak bola Indonesia dibutuhkan pengembangan pemain muda. Kini Coach Sintayong benar-benar serius membentuk mental dan karakter para punggawa muda. Salah satunya dengan meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia. Saat ini dirinya menagih komitmen Erick Thohir dan menunggu janji perpanjangan kontrak. Itulah ulasan dampak besar perjuangan Sintayong membesut tim nasional Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu optimis kalau Sintayong bisa melanjutkan komitmen jangka panjangnya bersama timnas Indonesia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.